Kenapa? Yang sakit mudah-mudahan cepat diberikan ya. Alhamdulillah ini kita akan belajar tentang IPA dengan cara yang seru dan menyenangkan sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk saya, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar tentang IPA, kita berdoa dulu. Mulai. Siapa yang pernah melihat kelinci ketika makan wortel? Saya. Kenapa? Menurut kalian kenapa orang butuh makanan? Karena membutuhkan energi ya. Kalau misalkan hewan, tumbuhan, manusia tidak makan, apa yang terjadi? Mati akan lemas ya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada sebuah pemanasan dulu ya. Ketika Ibu menyebutkan kelinci, kalian meloncat. Terus kalau Ibu menyebutkan burung, kepakan saya kalian. Ketika Ibu menyebutkan harimau, apa yang saya harimau? Mau ya? Oke, sekarang kalian keluar dulu dari bangku kalian masing-masing. Kita melakukan pemanasan dulu sebelum kita belajar. Ibu, berdiri. Siap. Baik, ketika Ibu menyebutkan kelinci, apa yang kalian lakukan? Ketika Ibu menyebutkan burung, apa yang kalian lakukan? Saya. Ketika Ibu melakukan? Ketika Ibu melakukan? Mau ya? Nah, coba fokus ya. Kelinci, burung, harimau, burung, kelinci, harimau, burung, harimau, kelinci. Nah, apa ya? Pemanasan sebelum belajar. Kalian sudah siap belajar? Ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, kemudian menyusun rantai makanan sederhana, belajar bekerjasama dengan mendengarkan saat teman kalian sedang berbicara. Yang ketiga, bekerja sama dengan kelompok masing-masing dan saling menghargai. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan sebuah tayangan sekilas tentang ekosistem yang ada di ekosistem ya. Kalian perhatikan terlebih dahulu tentang ekosistem. Dan ular makan kami yang telah susah payah dirawat oleh pakan iparnya. Pas selesai makan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Pihak ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Kemudian terbang redam dan memangsa ular tersebut. Pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Hari kemudian, Siapa yang makan tikus? Siapa yang makan? Kemudian kalau olahraga ini apa? Bangkai ya, atau yang disebut dengan rumus atau sebagai ketika elang mati, kalau tersebut akan menjadi pengurai atau cacing atau belatung ya yang akan menimbulkan sebuah tanaman. Rantai makanan adalah proses perpindahan sebuah energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui sebuah proses makanan dan dimakan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup karena energi digunakan untuk bergerak, bertumbuh, berkembang, biak dan bertahan hidup. Dan ini adalah pengertian dari rantai makanan. Semua makhluk hidup saling berhubungan. Contohnya seperti belalang membutuhkan rumput untuk dimakan. Begitu juga ditanya sumber energi. Sumber energi utama dalam sebuah rantai makanan adalah matahari. Jadi sumber energi adalah salah satu contoh rantai makanan yang ada di sawah. Nah, ada padi, belalang, kambing dan ular ya. Nah, rantai makanan ini menunjukkan sebuah proses makan dan dimakan. Rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Jadi setiap makhluk itu mendapatkan energi dari
sendiri dari sumber energi yang tadi itu dari sumber energi matahari. Jadi mereka hidup membuat makanan sendiri. Ini proses produsen biasanya adalah tumbuhan hijau. Disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri. Jadi intinya produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Itu ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah siapa yang memakan tumbuhan secara langsung. Sering disebut biasanya konsumen tingkat 1 itu termasuk dalam hewan yang berjenis herbivora, yaitu pemakan tumbuhan ya biasanya. Konsumen tingkat 1 ada produsen, konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 2 adalah yang memakan konsumen tingkat 1. Mereka mendapatkan energi dari hewan herbivora. Contohnya konsumen tingkat 2 adalah katak ya. Jadi contoh konsumen tingkat 2 adalah katak. Jadi konsumen tingkat 2 yaitu memakan konsumen tingkat 1. Biasanya konsumen tingkat 2 yaitu karnivora atau pemakan daging. Tidak dapat membuat makanan sendiri, terus berada di urutan ketiga dalam rantai makanan, jumlahnya lebih sedikit daripada konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Tingkat 2 lebih sedikit dibandingkan tingkat konsumen tingkat 1. Terus ada konsumen ketilang. Apa yang harus terjadi ke salah satu ketilang? Semua hewan akan masuk makanan. Terus lagi, jadi keseimbangannya akan berkurang. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran penting. Setiap makhluk hidup masing-masing mempunyai peran masing-masing. Jika satu makhluk hidup hilang, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Semua bagian saling berhubungan seperti rantai. Jadi rantai seperti rantai. Tikus dimakan oleh? Tikus dimakan oleh? Ular. Nah, sama juga ketika tikus punah, ular ingin mencari makanan, kan ular kebanyakan makan tikus dan jika tikus dia punah, otomatis ular juga akan kelaparan dan menjadi punah. Jadi saling keterkaitan. Jadi kesimpulannya, rantai makanan adalah proses makan dari makan ya di alam, di mana energi berasal dari matahari lalu berpindah dari tumbuhan ke hewan hingga ke puncak. Semua makhluk hidup saling bergantungan sehingga keseimbangan lingkungan harus tetap dijaga. Ya, jadi kita tidak boleh merusak alam kita, tidak boleh merusak lingkungan kita ya, karena soalnya. Nah, sekarang kalian sudah ibu sudah mengasih sebuah rantai makanan, ekosistem rantai makanan yang ada sebuah. Kalian juga sudah melihat sebuah tayangan sekitar rantai makanan. Bagi menjadi tiga kelompok, setiap kelompok mendapatkan satu hewan dan tumbuhan. Siapa? Siswa menyusun rantai makanan dengan benar. Siapa kelompok yang paling tercepat dan kompak, ibu akan mengasih sebuah reward untuk kalian dan reward untuk kalian ya. Ibu ada sebuah permainan tentang rantai makanan. Siapa cepat? Yang paling dia akan menjadi juara ya. Lalu akan kasih nilai berbeda dari yang lainnya. Ibu akan mengasih nilai lebih tinggi untuk kelompok yang paling kedua menjawab ya. Aturan permainannya semua anggota harus ikut berdiskusi ya. Jadi semua anggota harus ikut berdiskusi. Jangan mengatakan satu kelompok satu, kelompok dua mengatakan itu terus. Jadi kalau bisa terus maju ke depan terus yang mencari jawabannya. Jadi semua harus berperan aktif dan tidak boleh mengandalkan temannya masing-masing. Kemudian tidak boleh merebut satu teman kalian. Misalkan kelompok satu berebut satu kelompok tiga, tidak boleh ya. Terus jika mengganggu kelompok lain, kalian akan mendapatkan sanksi, oke? Nanti. Jadi sistemnya, cuma ada sebuah lomba kerja tentang sebuah rantai makanan. Kalian diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Tidak boleh menyontek antar kelompok ya. Kemudian kalian bergantian mencari sebuah rantai makanan yang ada di bangku ibu ya. Ibu menyediakan sebuah gambar puzzle ya, sebuah gambar puzzle tentang sebuah rantai makanan. Siapa yang paling dulu, ibu akan memberikan nilai paling tertinggi untuk kelompoknya. Berarti, ibu akan memberikan satu kelompok satu lembar kerja. Ditempel lagi itu sebuah puzzle yang harus bisa kalian cari rantai sebuah rantai makanannya. Kalian berdiskusi dengan teman kalian, kemudian kalian tidak boleh hanya satu orang yang maju ke depan, tapi harus bergantian ya. Jadi ibu akan mengajak di puzzle begini, kemudian kalian bisa mencarinya.
Ya, kemudian tidak boleh merebut satu yang sudah teman kalian pegang. Terus kalian juga harus melakukan pekerjaan sama. Jika ada salah satu kelompok, dengarkan dulu. Jika ada salah satu kelompok melanggar aturan yang ibu sudah berikan, otomatis kalian akan mendapatkan sanksi dari ibu. Jadi kalian harus taat pada aturan. Kita mengerti semuanya. Mode 1, 2, 3. Jadi harus disusun berulang sesuai aturan makan itu. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja tentang rantai makanan. Ibu harapkan setiap kelompok maju tentang untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Coba kalian bergerak satu kelompok. Bergerak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo coba yang tadi dulu. Beres? Kelompok 3. Sekarang kelompok 3 presentasikan ke depan. Rantai makanannya kan? Selesaikan hasil diskusi kalian. Rantai makanan yang ada di sawah terdiri yaitu padi, tikus, tulang, dan pengurai. Jika salah satu hilang, maka makanan akan punah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih semangat dulu untuk kelompok 3 teman-teman. Jadi, apakah pembelajaran kita ini hari ini seru? Seru. Mengapa kita harus bekerja sama antar kelompok?
sama. Apa lagi kalau